Dua DPO dari kasus Vina Cirebon ini dihilangkan seakan-akan begitu saja. Dan sejurus dengan itu, tiba-tiba Linda ini muncul lagi dan kesurupan lagi. Apa yang harus dilakukan Polri setelah rangkaian peristiwa ini tadi? Jadi titik saya berangkat ini adalah Linda. Dan saya yakin pasti akan ada sesuatu tentang Linda yang satu ini. Tapi jika Anda bertanya kepada saya masih percaya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Ini bukan pesan berbayar dan saya mengatakan ini karena kalau kita tidak percaya pada kepolisian, kita mau percaya sama siapa lagi? Yuk kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ternyata nggak cuma saya, tapi Master Deddy Corbusier pun ini sangat mempertimbangkan untuk mengangkat kasus ini. Karena kasus ini didasarkan dari kesurupan yang terus kemudian difilmkan dan terus kemudian jadi viral seperti sekarang. Dan saya akhirnya merasa gatal harus ikut berbicara saat terus kemudian Linda ini muncul lagi dan kesurupan lagi. Jadi titik saya berangkat ini adalah Linda dan saya yakin pasti akan ada sesuatu tentang Linda yang satu ini. Karena katanya Lindanya ada 3. Tapi saya fokus kepada satu ini deh. Yang darinya ini tadi, suara kesurupan yang diakuinya, kemudian diangkat menjadi film. Tapi sebelumnya dahulu, konon juga akhirnya penyelidikan dan penyidikan ini berdasarkan fakta yang dimunculkan. Fakta melalui kesurupan yang dilakukan Linda 8 tahun yang lalu. Yang akhirnya memenjarakan 8 orang yang salah satunya divonis 8 tahun sedangkan sisanya seumur hidup dan baru saja bebas kemarin. Jadi ingat, bukan Vina yang membuat saya turun tangan, tapi Linda. Dan ada sesuatu tentang Linda ini nanti. Saya yakin itu. Saya melihat bahwa kasus yang berjalan 8 tahun dan terus kemudian dikuak lagi. Ini sebenarnya memunculkan sebuah fakta bahwa Eki dan Vina ini sudah nggak perlu diselamatkan lagi. Mereka betul sudah meninggal dunia dan kita semua ikut berbelasungkawa tentang hal itu tadi. Mereka ini tidak perlu diselamatkan tapi mereka ini perlu keadilan. Dan keadilan itu hanya akan bisa terjadi jika reputasi Kepolisian Republik Indonesia ini direstorasi atau diselamatkan. Karena dalam kasus yang viral, yang sekali lagi ini menjadi ujian untuk Kepolisian Republik Indonesia secara kelembagaan, ini seakan-akan mendapatkan tantangan dan hilangnya kepercayaan dari sebagian besar netizen yang menganggap ada hal-hal yang ditutupi di sini. Tapi jika Anda bertanya kepada saya masih percaya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Ini bukan pesan berbayar dan saya mengatakan ini karena kalau kita tidak percaya pada kepolisian, kita mau percaya sama siapa lagi? Di sini memang akhirnya kompetensi dan juga integritas Polri ini dipertaruhkan sekali lagi. Tapi jika ternyata bisa melalui, maka kita akan hormat angkat topi atas profesionalisme dari lembaga negara yang memang, kalau saya bilang yang paling sibuk ini. Kompetensi mengenai pemecahan kasus, baik yang dahulu maupun yang sekarang, akan dilakukan audit terhadap penangkapan 8 orang, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dan terus kemudian dilakukannya sidang hingga memidanakan mereka ini tadi. Juga bagaimana kejujuran dan menjunjung tinggi kebenaran di atas apapun untuk tidak menutupi hal-hal yang dikhawatirkan dan secara tidak langsung dituduhkan oleh netizen berkaitan dengan orang berkuasa atau petinggi kepolisian yang anaknya terlibat di sini. Maka saya pikir jika ini bisa dipecahkan, ini adalah kesempatan untuk mengharumkan nama Polri sekali lagi dan menunjukkan jika kebenaran dan keadilan memang harus ditegakkan apapun resikonya. Jika saya harus bertaruh, saya bertaruh ini akan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Betul saya kemarin katakan bahwa ini sulit untuk diungkap, tapi kemunculan Linda dan sesuatu yang muncul setelahnya ini nanti, saya sih yakin ini akan membawa titik terang atas kasus yang belum sepenuhnya tuntas ini. Publik di lain pihak, ini nggak bisa kita nafikan. Merekalah yang berjasa mendorong untuk dibukanya kembali kasus ini dan dilakukan pengejaran terhadap 3 DPO yang terus kemudian akhirnya menjadi 2. Nanti kita akan bahas ini. Dan PR khusus untuk Polri di sini adalah menjawab asumsi publik tanpa membocorkan proses dan kerahasiaan penyidikan dan penyelidikan yang saat ini juga dilakukan. Tapi kita harus tahu bahwa apa yang dilakukan ini bukanlah sesuatu yang meneruskan yang terjadi kemarin. Karena secara hukum, kasus yang kemarin terjadi itu sudah inkrah, sudah diputuskan dan jelas tertulis di atas hukum siapa yang bersalah dan kasus tersebut sudah dinyatakan ditutup. Kita harus hormati itu. Lalu bagaimana dong? Bagaimana dengan keresahan publik saat 2 DPO ini
dihapuskan begitu saja. Apa tujuan dibalik ini? Saya akan mencoba untuk melihat menggunakan kartu saya, tetapi saya melihat bahwa kepolisian di sini memang sengaja melakukan untuk menjerat pelaku utama kasus ini tadi. Mengapa seperti itu? Nanti kita akan bahas. Tapi kita harus juga tahu bahwa DPO ini nggak terus bisa disulap hilang begitu saja. Karena masyarakat juga perlu diedukasi. Walaupun tujuannya di sini adalah tujuan untuk memecahkan kasus, tapi side effect atau efek samping daripadanya ini harus tetap dipertimbangkan. Lalu bagaimana cara membuat masyarakat ini percaya lagi? Saat ini memang Peggy ini belum terbukti melakukan karena yang digelar buktinya hanyalah membuktikan bahwa orang yang kemarin itu ditunjukkan adalah Peggy atau Peron yang sesungguhnya. Dan itu saya ucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia yang bekerja keras sampai akhirnya bisa menemukan Peggy atau Peron ini tadi. Meskipun butuh waktu 8 tahun, nanti juga kita akan bahas ini. Tapi mengapa terus kemudian saat Peggy ini ditemukan, 2 DPO itu disimsalabim begitu saja dan hilang daripadanya? Ada yang mengatakan bahwa saat kemarin diungkapkan ada 3 DPO, ini sebenarnya terjadi kesalahan yang kalau saya bilang ya ini nggak bisa semudah itu seperti pesulap yang terus merubah dan memunculkan sesuatu. Tapi kita tahu bahwa jika pesulap melakukan satu hal, maka kita percaya saja kepada pesulapnya. Karena bisa jadi ini adalah sebuah taktik untuk melengkapi atau menemukan puzzle yang tersembunyi. Dan saya sangat yakin dari rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Polri, ini semua akan bisa tertuntaskan. Dan nanti kita akan menemukan satu hal yang ternyata, nah, tadi kan sudah saya jelaskan kan bahwa DPO ini awalnya dilakukan mungkin ya terjadi kesalahan, tapi terus kemudian akhirnya dinyatakan hanya satu berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan akhir-akhir ini. Nah, mengapa kok dulu ada 2 DPO? Nanti kita akan bahas, tapi yang pasti di sini saya yakin sekali bahwa ini seharusnya adalah kasus yang sangat-sangat sederhana. Seperti apa kita akan coba bahas di konten yang lainnya. Tapi ini seharusnya tidak serumit yang difikirkan oleh netizen. Konspirasinya terlalu berlapis. Seharusnya ini sangat simpel. Pegang kata-kata saya, simpan video ini adalah kejahatan yang seharusnya sangat simpel. Betul, berkait dengan ketidaksukaan atau mungkin dendam. Tapi ini simpel sekali seharusnya, karena saat itu dilakukan oleh remaja-remaja tanggung yang saya kira emosinya ini belum terkontrol. Yang disayangkan di sini adalah mengapa penyidikan tentang sperma yang terus diungkap sehingga menimbulkan sebuah dugaan adanya perkosaan. Ini tidak dibahas lebih lanjut, malah menjadikan kesurupan sebagai sumber informasi untuk menangkap sejumlah orang-orang ini tadi. Nah, yang menarik dengan kesurupan ini adalah jika ternyata kesurupannya ini benar, kesurupan dimasukin arwah Vina, yang saya yakin sekali bukan, karena sebagai seorang muslim, saya yakin bahwa arwah manusia itu setelah meninggal masuk alam kubur dan nggak bergentayangan, merasuki orang-orang dan menginformasikan sesuatu, baik itu lotre, kesebelasan yang akan memenangi sebuah pertandingan final, satu turnamen bola, atau menunjukkan siapa pembunuh yang sebenarnya. Saya lebih percaya jika bisa saja orang ini sengaja melakukan agar tidak dituduhkan sesuatu yang kok dia ini tahu secara detail mengenai hal tersebut tadi. Sama seperti orang yang datang kepada saya terus kemudian mengaku dihipnotis saat uangnya ini hilang. Kalau bisa melakukan seperti itu, mudah saja kita bilang saja bahwa uang yang dipercayakan kepada kita ini diambil oleh orang dan kita dihipnotis karenanya. Maka kita akan terbebas dari semua kesalahan dan kita salahkan kesurupannya, hipnotisnya, atau apapun yang tadi menimpa kita ini tadi. Kita akui menimpa kita. Maka saya berharap ini akan ditinjau kembali. Betul sekali, kasus yang lama ini sudah selesai, ini dilakukan peninjauan kembali, ditemukan bukti baru, saksi baru, dan saya sih sebenarnya yakin sekali akan munculnya tersangka baru. Siapa itu? Saya masih samar-samar, tapi yuk kita akan coba bersama-sama kuak nanti. Tapi saya yakin ini adalah sebuah kerja Polri yang harus kita apresiasi. Perihal keraguan publik, tentu saja ini harus dilakukan audit. Jika ternyata 8 orang ini salah tangkap, ya jelas akan dilakukan sebuah restorasi nama baik. Dan siapapun yang melakukan kesalahan tentu saja akan dijatuhkan sanksi karenanya. Tapi ini masih jauh panggang dari api. Karena apa yang terjadi di masa lalu pun ini belum terkuak secara pasti. Proses peradilannya hingga akhirnya keputusan yang mempidanakan 8 orang ini tadi. Tapi saya yakin semua ini bisa diaudit ulang dan akan tercatat semuanya. Saya mengatakan jika perlu, ini bisa dilakukan ekshumasi. Yang saya katakan
Orang-orang seperti Bu Hasri Sumi Purwanti di sini akan bisa menguak karena tanda kejahatan ini akan muncul dari jasad korban yang akan quotes on quotes berbicara dengan sendirinya. Yang pasti kita harus memisahkan antara film dan kesurupan, serta kejadian yang sebenarnya terjadi. Bisa saja ketiga hal ini berkaitan, tapi bisa saja berbeda sama sekali. Karena yang saya dengar dari pengakuan Linda, ada sebuah dugaan, jangan-jangan apa yang digambarkan di dalam film ini berbeda, bagian besar, bahkan sangat mungkin juga keseluruhannya. Dan untuk itu, kita akan menunggu seperti apa pengakuan Peggy nanti di pengadilan. Apakah pengingkarannya bahwa dia tidak melakukan ini? Orang-orang di sekitarnya yang juga mengaku bahwa Peggy di sini ada di tempat lain saat itu terjadi, akan bisa membalik bukti-bukti yang akan terkuak nanti. Tapi yang saya lihat di sini, tersangka ini akan ada 2 orang. Dan sepertinya ini akan menguak kasus ini lebih dalam lagi. Betulkah fakta kasus Vina Cirebon ini berbeda jauh dari film yang telah menghasilkan 67 miliar rupiah ini? Dan mengapa Linda di sini menyebut bahwa ada sebuah dugaan penggiringan opini dari film yang muncul? Dan betulkah dugaan para netizen yang mencurigai Linda ini selama ini disembunyikan, walaupun dia mengakui tidak disembunyikan, adalah dugaan sekali lagi ya, upaya agar viralnya kasus ini akan dianggap bisa mendatangkan penonton lebih banyak lagi? Konspirasi demi konspirasi akan kita kupas dan kita akan coba lihat apa yang akan terkuak di ujung jalan nanti. Terima kasih atas dorongan kalian semua untuk saya ikut serta menginvestigasi kasus Vina Cirebon ini, dan mari kita kembalikan kepercayaan kita kepada Kepolisian Republik Indonesia yang kita yakin sedang bekerja sedaya upaya untuk menguak kasus ini. Juga ingat, saat kasus ini terjadi, banyak kasus yang lainnya juga menanti. Terima kasih Polri, terima kasih untuk kalian semua yang terus mengawal kasus ini, dan sampai jumpa di konten yang berikutnya nanti. Salam.